Pegang tanganku. Sejenak Lucky memalingkan wajahnya menatap ke Rasha seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari Rasha. Untuk beberapa saat, Lucky hanya menatap tanpa mengatakan apapun juga. Apa? Apa yang kau lihat dariku? Kenapa menatapku seperti itu? Rasha mengernyitkan dahinya, sambil melirik Lucky kemudian kembali menatap Cakrawala berusaha tidak peduli dengan tatapan Lucky. Walaupun Rasha sebenarnya penasaran dengan alasan Lucky. Hahaha, aku tidak tahu kalau manusia sedingin kau bisa minta maaf juga. Tapi terima kasih, jawab Lucky lalu memalingkan kembali wajahnya menatap ke Cakrawala. Suasana agak kaku ketika Lucky baru saja menyatakan kalimatnya. Baik Lucky maupun Rasha seakan tidak ada yang dapat mencari bahan pembicaraan, walaupun mereka sebenarnya masih ingin bicara. Hello, we are meet again here. Sapa salah satu dari 5 orang bule yang tadi menjadi teman Lucky di bawah. Hello, yes of course, cause we have the same goal for our journey. Celetuk Lucky menanggapi sapaan teman bulenya, sambil tangannya menunjuk ke sunrise yang menjadi goal mereka. Exactly. You have company dong? Sambil mereka melirik ke arah Rasha. Yes. Lucky menjawab hanya seperti itu sambil tersenyum. Who? Boyfriend? Tanya salah satunya. No, he is. I'm her husband. Please leave us alone. We need privacy. Rasha memotong kalimat Lucky sebelum Lucky berhasil menyelesaikan kalimatnya. Dan Rasha juga berhasil membuat bule-bule tadi pergi meninggalkan dirinya dan Lucky. Hey, kenapa kau bilang begitu kepada mereka? Tanya Lucky segera protes kepada Rasha, meminta pertanggungjawaban dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Rasha. Karena memang kau sekarang masih menjadi istriku. Ingat poin nomor 3, kau tidak boleh dekat dengan laki-laki manapun selama kau masih menjadi istriku. Tidak boleh ada gosip apapun yang menyebar tentang kedekatanmu dengan laki-laki lain, karena itu akan merusak citra nama baikku, dan juga akan membuat keluargaku bertanya macam-macam. Aku tidak ingin mereka menaruh curiga. Rasa lalu melihat jam tangannya. Kita sudah melihat sunrise dan duduk di sini hampir 60 menit. Ini waktunya kita untuk kembali. Kalimat Rasha yang terakhir sebelum Rasha berdiri, berbalik arah hendak mendekat ke tempat Juna dan Agus. Hei, jangan pergi dulu. Poin-poin perjanjian, kenapa otakmu mengingat semua setiap poin-poin itu ya? Padahal aku sendiri tidak ingat lagi apa yang ada di sana. Banyak sekali yang kau tulis di sana. Sepertinya aku membutuhkan kopian perjanjian itu, supaya aku tidak lupa lagi apa yang tertulis di sana. Kapan kau bisa memberikannya padaku? Lucky berdiri dan segera mengambil tangan Rasha untuk menghentikan langkah Rasha, lalu meminta apa yang dibutuhkannya. Kau betul-betul ceroboh ya. Harusnya sebelum kau menandatangani sesuatu, kau harus membaca poin-poin itu dulu semuanya sampai kau ingat betul apa isinya. Lalu baru kau tanda tangani sehingga apabila kau tidak memegang kertas perjanjian itu pun, kau masih mengingat apa isi dari perjanjian itu. Hah? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku butuh kopian perjanjian untuk mengingat semuanya. Aku bisa. Bahkan aku mengingat detailnya secara rinci di mana titik komanya berada. Jawab Rasha sambil melepaskan tangannya dari tangan Lucky dan berjalan menuju ke Juna dan Agus, yang diikuti Lucky di belakangnya. Manusia yang aneh. Aku curiga kalau dia adalah robot. Mana ada manusia seperti itu? Lucky tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasha sama sekali, karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin menurut Lucky. Tapi sebetulnya, itu adalah kenyataan. Rasha tidak berbohong. Rasha sudah mempelajari detail setiap kontrak perjanjian sejak dia berusia 14 tahun. Radit selalu memaksa Rasha untuk mempelajari detail perjanjian sebelum menandatanganinya, dan mengganti isi perjanjian dari semua kontrak kerjasama. Rasha diwajibkan membaca semua kontrak perjanjian perusahaan yang masih berlaku setiap minggunya oleh Radit. Berulang kali, malam minggu yang biasanya setiap anak muda pergi ngapel sama pacarnya, atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya, tidak untuk Rasha.
Dia menghabiskannya di ruang kerja mempelajari semua kontrak perjanjian perusahaan, detail isinya, dan melihat bagaimana kontrak itu berjalan saat itu. Karena itu Rasha menghafal semua perjanjiannya, sehingga apabila ada rekan bisnis yang mencederai perjanjian, Rasha akan tahu dan cepat bertindak. Melihat kabut mulai tebal di pagi hari, Rasha langsung meminta Agus untuk mengantar mereka kembali ke starting point. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka sudah kembali. Perjalanan turun sedikit lebih berbahaya daripada perjalanan naik tadi, karena saat setengah jalan turun, mereka menghadapi beberapa kendala. Mereka diguyur hujan. Walaupun hujannya tidak terlalu lebat, tapi kabutnya cukup mengganggu. Pegang tanganku. Rasha berhenti di tengah hujan, dan memberikan tangannya kepada Lucky saat mereka di tangga menuruni puncak gunung. Aku tidak apa-apa. Pegang tanganku. Perintah Rasha yang tidak ingin ditolak, membuat Lucky akhirnya memegang tangannya saat mereka menuruni puncak. Kenapa kau menyuruhku memegang tanganmu? Jangan banyak tanya. Perhatikan langkahmu jangan sampai tergelincir. Perintah Rasha lagi pada Lucky. Akhirnya Lucky tidak banyak bertanya, hanya mengikuti perintah Rasha hingga mereka sampai ke starting point. Dan Rasha mendapatkan kejutan di sana. Plak. Apa kau sudah gila, Rasha? Istrimu sedang hamil kau ajak naik gunung. Radit yang sudah menunggu di bawah sudah sangat emosi dan tidak bisa menahan amarahnya lagi kepada Rasha. Ah, sayang, sabar dulu. Kita bisa bicarakan baik-baik nanti. Mereka kedinginan, baru saja turun dari atas gunung. Apalagi hujannya cukup deras. Biarkan mereka mengeringkan dirinya dulu baru kita membahas masalah ini. Nada dengan payungnya segera datang menghampiri Radit untuk menghindari luapan emosi Radit. Setelah mengetahui kemana perginya Rasha dari Riri saat sarapan pagi, Radit sangat emosi dan segera mengurus keberangkatannya ke Gunung Bromo. Nada yang mengkhawatirkan pertengkaran antara suaminya dan anaknya tidak tinggal diam. Dia memaksa untuk ikut pergi bersama Radit. Begitupun Riri dan Riri yang belum pernah melihat Gunung Bromo memaksa Radit untuk ikut membawa mereka hingga akhirnya Radit tak punya pilihan selain membawa keluarganya. Mereka baru sampai di titik starting point 30 menit sebelum Rasha dan Lucky sampai ke starting point. Lucky dan Nada, ayo ikut aku. Nada menggandeng tangan Lucky untuk segera meneduh dan membawanya ke tempat kering untuk mengganti pakaian. Raditya, jangan berdiri di sana saja, nanti kau sakit. Panggil Nada yang melihat Radit masih belum melangkah dan masih menatap marah ke Rasha di tempat yang sama. Barulah setelah Nada memanggilnya, Radit mau melangkah pergi.